Halo guys, gua Sanzaimi. Di video kali ini Mimin ingin membahas komik One Punch Man chapter terbaru. Nah, untuk chapter kali ini itu menurut Mimin aja ya, ada hal yang benar-benar menarik. Karena akhirnya Blast muncul di masa sekarang dan bertemu dengan Saitama. Dan dia juga menjelaskan kenapa dia nggak pernah muncul dan ternyata ada alasan di balik itu. Dan kalau dilihat, Blast di masa sekarang ini udah lumayan tua dan makin tua malah makin keren dah. Gayanya itu benar-benar gokil, udah pakai kacamata, tangannya metal lagi. Gak tau kenapa Mimin ngerasa kalau Blast ini adalah karakter yang bisa diajak bercanda atau karakter lawak seperti Saitama. Oke lah, gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas komik One Punch Man chapter 139. Oke, cover chapter 139 memperlihatkan sebuah astronot yang seperti memegang sebuah kubus. Tapi anehnya, seperti ada dua dimensi yang berbeda. Jadi di sebelah kiri astronot adalah planet bumi, sedangkan yang di kanan seperti ada di dimensi lain, yang dimana planet-planetnya terlihat aneh. Tapi menariknya ya, di sini kubusnya itu seperti terhubung oleh kanan dan kiri gambarnya. Jadi kayak nggak kebelah gitu lah, seperti terhubung antara dua dimensi itu. Kubusnya seakan-akan mempunyai kekuatan untuk berpindah dimensi. Oke, kita lanjut ke pembahasan chapternya. Nah, di awal chapter itu terlihat trio koplak ini sedang melihat keluar yang ada di lubang dimensi lain, yang dimana di luar lubang itu ada gat yang sangat besar ukurannya. Mereka bertiga yang melihat keluar merasa jika di luar sangatlah gelap gulita yang membuat mereka tidak bisa melihat keluar. Tapi tiba-tiba aja Flash teringat dengan Manako yang bisa mengeluarkan senter dari matanya. Ya walaupun Manako menerima saran dari Flash, tapi di sini terlihat dia lumayan kesal karena diperintah-perintah. Gak lama kemudian, Manako pun mengeluarkan senter dari matanya. Pertama dia menyalakan senter termostat, tapi salah. Nah, dengan menekan tanduk Manako, senternya bisa diubah-ubah sesuai keinginan. Di sini terlihat berganti ke senter X-ray. Senter itu malah salah lagi dan berganti ke pencahayaan linier. Benar-benar canggih dah ini monster. Bisa ganti-ganti mau mode senter yang mana. Nah, walaupun Manako sudah mengganti modenya dari termostat, X-ray, dan lain-lain, tapi masih aja tidak ada yang bisa menerangi di depannya karena masih sangatlah gelap. Ya jelaslah bakal gelap mulu, soalnya ada sesuatu yaitu gat yang ukurannya sangat besar dan ngalangin penglihatan. Kampretnya, karena Manako yang tidak becus meneranginya, dia kepalanya benjol dan gak tahu udah dipukul sama siapa. Ya kemungkinan nama Saitama, karena di sini terlihat Saitama ekspresi mukanya lumayan kesal. Dia berkata jika Manako memang makhluk yang gak berguna. Nah, ketika trio koplak ini bingung mau ngapain, tiba-tiba aja ada suatu suara yang muncul. Suara itu mengatakan 3 pengunjung bersamaan, dan itu jarang sekali. Jelas karena itu, trio koplak pun ini malah bingung kira-kira itu suara siapa. Saitama pun bertanya kepada Flash dan Manako. Ini kisah Brahma. Dari kecil, ibunya jago soal muda. Bersilat lidah sampai siap menyerah. Oh, apakah itu suara dari kalian berdua? Tapi Manako dan Flash tidak mengetahuinya dengan suara itu. Dan suara misterius itu pun datang lagi dan mengatakan, apakah kau cukup pantas untuk menjadi wadah dari kekuatanku? Letakkan tanganmu di atas kotak itu dan buatlah sebuah harapan yang kuat. Jika kau pantas, kau akan mendapatkan sebuah kekuatan itu. Jika tidak, kau akan mendapatkan sebuah hukuman. Gak tahu kenapa, menurut Mimin ini mirip-mirip dengan Homeless Emperor yang mendapatkan kekuatan. Dan jika tidak pantas, dia ditarik kekuatannya. Flash yang mendengar suara itu merasa jika itu adalah sebuah suara telepati. Dan Manako di sini udah panik aja karena dia tidak mengerti maksud Flash, tapi menurutnya itu berbahaya kan? Tapi dengan kocaknya, Saitama malah mengira jika itu adalah Raja Monster Orochi. Dan dia ingin menojok Orochi pada saat ini juga jika dia bertemu. Padahal Orochi udah lama kalah sama si botak Saitama, tapi dia masih aja gak tahu. Dan tiba-tiba aja ada sebuah cahaya kecil tepat berada di belakang trio koplak ini. Tapi nggak tahu kenapa lama-lama cahaya kecil ini menjadi sebuah portal dimensi. Saitama, Flash dan Manako pun lumayan terkejut dengan sesuatu yang tiba-tiba muncul itu. Dan sebuah portal dimensi itu keluar seseorang yang gayanya keren banget kan. Tangannya sambil bergaya gitu. Dan tiba-tiba seseorang misterius itu mengatakan, baguslah aku datang tepat waktu. Dan ternyata itu adalah Blast yang datang menemui Saitama, Flash dan Manako. Gak tau kenapa, menurut Mimin ya, di sini Blast emang gokil sih, pakai kacamata keren buat bergaya. Dan terlihat armor yang dipakai Blast juga udah lumayan rusak dan banyak luka goresan. Bagian sayapnya juga udah pada robek. Apalagi muka Blast ini ternyata mempunyai luka goresan lumayan besar di bagian wajahnya.
Jadi seakan-akan itu, Blaze yang tidak terlihat selama bertahun-tahun itu udah melakukan banyak pertempuran selama ini yang kita tidak diberitahu oleh Murata Sensei. Ya kan kalau dilihat, ketika dia menyelamatkan Tatsumaki, di situ masih tidak mempunyai luka di wajahnya. Dan baju armornya juga emang masih bagus sih. Nah, jadi alasan Blaze datang ke hadapan trio Oblak ini untuk mencegah mereka tidak menerima tawaran dari suara misterius. Dan kesan pertama Saitama yang melihat Blaze langsung menganggap jika Blaze terlihat sebagai seorang pahlawan. Blaze pun bertanya apakah Saitama, Flashy Blaze dan Manako menyentuh benda ini, yang sambil terlihat Blaze mau mengangkat kubus itu dengan tangan kirinya. Dengan polosnya, Saitama mengatakan, "Siapa kau Pak Tua?" Dan Manako juga yang melihat Blaze langsung kaget karena dia datang dari mana. Sedangkan Flashy Blaze dengan muka seriusnya langsung bertanya, "Kenapa jika kami menyentuh benda itu?" Blaze pun menjelaskan jika kubus ini seperti pemancar, menyentuhnya membuat perubahan ruang dan dimensi dan bisa berkomunikasi dengannya. Dan aku telah mengumpulkan benda ini dari seluruh dunia layaknya sebuah hobi. Gak tau kenapa di sini banyak yang pengen Mimin jelasin, kayak itu suara misterius siapa atau Blaze yang menjelajahi ruang dan dimensi. Tapi kayaknya waktunya gak bakal cukup dah. Nantilah bakal dibuatkan video khusus seperti teori tentang ini. Oke, kita balik ke MOBA.